Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Aulia. Saya akan mempresentasikan tentang aspek teknis dan teknologi. Pengertian aspek teknis. Aspek teknis merupakan kelanjutan dari aspek pemasaran. Peristiwa ini terjadi ketika ide proyek bisnis yang direncanakan menunjukkan peluang dalam pemasaran. Penilaian kelayakan dalam hal ini sangat penting dilakukan sebelum usaha menentukan kelayakan teknis usaha, menyangkut masalah teknis atau operasional. Jika tidak tepat akan berakibat fatal. Apa yang perlu dicapai dalam penilaian teknis? Satu perusahaan bisa memiliki lokasi yang sinkron, baik itu lokasi pabrik, gudang, cabang, dan tempat kerja pusat. B. Perusahaan bisa memilih tata letak sesuai menggunakan proses produksi yang dipilih buat menaruh efisiensi. Perusahaan bisa memilih teknologi yang paling cocok buat produksi. D. Perusahaan bisa memilih metode persediaan terbaik buat operasi dari ruang lingkup usaha mereka. E. Sanggup memilih kualitas energi kerja yang diperlukan kini yang akan datang. Hal yang dianalisis dalam aspek teknis dan teknologi. 1. Penentuan strategi produksi dan perencanaan produk. Agar produk atau jasa bisa memenuhi kebutuhan konsumen sebelum memasarkan produk atau jasa ke pasar, umumnya perusahaan lebih dulu pada melakukan aktivitas penelitian, misalnya penelitian pasar dan pemasaran. Berdasarkan masukan yang diperoleh menurut penelitian pasar dan pemasaran ini ditetapkan macam-macam produk. Menjadi cara lain mencakup dalam produk ini akan kaji perlu kaitan menggunakan aspek-aspek yang lain, misalnya aspek keuangan dan lainnya. 2. Proses pemilihan teknologi buat produksi. Pemilihan teknologi proses produksi berarti menentukan proses penghasilan produk atau pelayanan, termasuk jenis teknologi dan segala sesuatu yang berkaitan dengan selesainya keputusan pemilihan. Dijatuhkan tindakan selanjutnya merupakan memilih denah-denah jenis alat-alat fasilitas penunjang. 3. Penentuan kapasitas produksi. Kapasitas didefinisikan menjadi suatu kemampuan pembatas berdasarkan unit produksi buat berproduksi pada saat eksklusif. Kapasitas bisa ditinjau berdasarkan sisi masukan atau input, atau keluaran atau hasil. Model kapasitas berdasarkan keluar atau hasil, contohnya pabrik tempe diukur berdasarkan kemampuannya membuat tempe. Kapasitas perusahaan jasa treatment dipengaruhi pada penyeleksian calon karyawan. 4. Lokasi bini dan layout. Ada 3 faktor primer yang sebagai bahan pertimbangan penentuan lokasi, yaitu taktik pemerintah pada pembangunan proyek industri, bobot, impak, letak wilayah pemasaran dan faktor lingkungan setempat. Adapun tujuan primer layout merupakan optimalisasi pengaturan fasilitas operasi. Sebagai akibatnya, nilai yang diciptakan sang sistem produksi sebagai maksimum. Rencana operasional jumlah produksi. Aktivitas produksi hendaknya direncanakan menggunakan baik. Sebagai akibatnya, jumlah produksi yang didapatkan air terlalu poli atau terlalu sedikit. Dalam industri jasa, beberapa faktor primer yang menghipnotis perencanaan jumlah produksi perusahaan yang umumnya dijadikan menjadi pembatas terhadap jumlah produksi yang akan didapatkan. 6. Rencana pengendalian persediaan bahan baku dan barang jadi. Persediaan barang pada aktivitas proses jasa umumnya dipakai buat mengantisipasi permintaan konsumen yang semakin tinggi secara
tajam ataupun buat menghadapi kemungkinan berkurangnya suplai bahan standar supaya proses jasa tidak terganggu. Jumlah persediaan barang hendaknya sinkron, menggunakan kebutuhan dengan terlalu poli atau terlalu sedikit untuk mengendalikan hal. Misalnya ini memerlukan manajemen persediaan. Mungkin semua ini yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum.